Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Hesla Islamiawati. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri Matematika Peminatan kelas 12. Kita simak. Kita belajar limit fungsi trigonometri untuk kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Pertama, kita harus mengingat kembali dulu tentang nilai sudut-sudut istimewa fungsi trigonometri, yaitu yang pernah kita dapatkan di kelas 10 dan kelas 11. Karena ini akan digunakan, kita akan memanfaatkan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Pengertian limit fungsi trigonometri: limit dari f(x) untuk x mendekati a. Jika f(x) merupakan fungsi trigonometri, maka limit dari f(x) untuk x mendekati a disebut dengan limit fungsi trigonometri. Contoh dari bentuk limit trigonometri adalah limit dari 2 sin x dikurangi cos x untuk x mendekati pi per 2. Contoh yang lain yaitu limit dari 2 sin 2x dibagi cos x untuk x mendekati 0. Sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri yaitu sama dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar yang pernah kita dapatkan di kelas 11. Misalkan n bilangan bulat positif, k adalah konstanta, f dan g merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit di c, maka sifat pertama adalah limit dari k untuk x mendekati c adalah nilainya k itu sendiri. Yang kedua, limit dari x untuk x mendekati c, maka c tinggal disubstitusi ke x, hasilnya adalah c. Yang ketiga, limit dari k dikali fx untuk x mendekati c akan sama dengan k-nya bisa dikeluarkan karena konstanta, kali limit dari fx untuk x mendekati c. Sifat yang lain ada beberapa yang pernah kita dapatkan di kelas 11, yaitu limit penjumlahan dua fungsi, penjumlahan fx dan gx. Kalau kita cari sifatnya, yaitu akan kita urai menjadi limit dari fx untuk x mendekati c ditambah limit dari gx untuk x mendekati c. Dan ini berlaku juga pada pengurangan. Sama dengan penjumlahan, tinggal dikeluarkan atau diurai. Kemudian untuk perkalian juga begitu sama, ya. Dan pembagian juga begitu. Hanya saja untuk pembagian jangan lupa ada syarat, yaitu penyebutnya yaitu limit dari gx untuk x mendekati c ini tidak boleh sama dengan 0 karena dia sebagai penyebut. Kemudian yang ke-8 ini sifat dari bentuk pangkat. Jadi limit dari fx pangkat n untuk x mendekati c akan sama dengan limit tadi akan kita pangkatkan, yaitu limit dari fx untuk x mendekati c pangkat n. Kemudian yang ke-9 adalah bentuk akar. Limit dari akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c akan sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati c. Dengan catatan, dengan syarat di bawah akar ini tidak boleh kurang dari 0. Jadi harus lebih dari 0. Limit fx untuk x mendekati c harus lebih dari 0. Itu sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Kemudian kita ambil contoh untuk menyelesaikan nilai limit fungsi yang menggunakan dengan substitusi langsung, ya. Jadi contoh pertama adalah hitung limit fungsi berikut ini.
yaitu limit dari cos 2x ditambah 3 dibagi cos X dikurangi 1 untuk X mendekati setengah pi. Nah, X-nya mendekati setengah pi, berarti X sama dengan setengah pi akan tinggal kita substitusi ke dalam X. Jadi, cos 2X ditambah 3 dibagi cos X dikurangi 1 sama dengan cos 2, X-nya kita ganti setengah pi ditambah 3 dibagi cos X-nya diganti setengah pi dikurangi 1. Kita hitung, ini adalah cos pi. Cos pi nilainya sama dengan min 1 ditambah 3 dibagi cos setengah pi. Cos setengah pi nilainya adalah 0 dikurangi 1. Sehingga kalau kita hitung ini menghasilkan 2 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Dan negatif 2 ini tidak sama dengan 0 per 0. Jadi, limit dari cos 2x ditambah 3 dibagi cos x dikurangi 1 untuk x mendekati setengah pi, hasilnya adalah min 2. Contoh berikutnya yaitu contoh kedua, kita gunakan sifat jumlah dari limit fungsi. Hitunglah nilai limit fungsi berikut, yaitu limit dari sin x ditambah cos x untuk x mendekati pi per 4. Kita cari penyelesaiannya. Untuk limit sin x ditambah cos x untuk x mendekati pi per 4, kita akan memisahkan sesuai sifat, yaitu limit sin x untuk x mendekati pi per 4 ditambah limit cos x untuk x mendekati pi per 4. Kemudian kita masukkan pi per 4 ke dalam x, jadi kita ganti x-nya dengan pi per 4. Sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Sin pi per 4 hasilnya adalah setengah akar 2. Ditambah dengan cos pi per 4 hasilnya adalah setengah akar 2. Maka kalau dijumlah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya sama dengan akar 2. Contoh berikutnya adalah contoh yang ketiga mengenai pembagian sesuai dengan sifat dari limit fungsi trigonometri. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x dan gx sama dengan cos 4x. Tentukan limit dari fx dibagi gx untuk x mendekati pi per 2. Nah, kita cari penyelesaiannya. Fx-nya kita ganti, gx-nya kita ganti. Jadi, limit fx kita ganti 2 sin 2x untuk x mendekati pi per 2 dibagi dengan limit cos 4x, jadi gx-nya kita ganti dengan cos 4x. Kemudian kita keluarkan 2 dari limit sebagai konstanta menjadi 2 limit dari sin 2x untuk x mendekati pi per 2 dibagi limit cos 4x untuk x mendekati pi per 2. Kita hitung sekarang 2 kali pi per 2 kalau dimasukkan menghasilkan 2 kali pi per 2 sehingga menghasilkan sin pi. Sin pi adalah 0. 0 kali 2, 0. Dibagi dengan cos, kita masukkan pi per 2 ke dalam 4 kali pi per 2 menghasilkan 2 pi, maka cos 2 pi adalah sama dengan 1. Sehingga nilainya adalah 0 per 1. Nilai dari 0 per 1 sama dengan 0. Lanjut dengan contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini adalah bentuk akar. Hitunglah nilai limit fungsi berikut ini, yaitu limit dari akar 9 kali sin 2x untuk x mendekati pi per 4. Kita cari penyelesaiannya. Jadi, limit dari akar 2 sin 2x, akar dari 9 sin 2x untuk x mendekati pi per 4 itu sama dengan limitnya kita masukkan ke dalam akar, yaitu limit dari 9 kali sin 2x untuk x mendekati pi per 4. Kemudian kita hitung
kita masukkan pi per 4 ke dalam X, sehingga menjadi akar dari 9 kali sin 2 kali pi per 4. Nah, kita lanjutkan dengan menghitung 2 kali pi per 4, yaitu menjadi akar dari 9 kali sin pi per 2. Nah, kita tahu sin pi per 2 adalah 1, sehingga menjadi akar dari 9 kali 1, sehingga hasilnya adalah akar 9 sama dengan 3. Nah, beberapa contoh sudah kita bahas, maka sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Nah, kita coba latihan soal bentuk jumlah dari 2 limit dan bentuk kali dari 2 limit, yaitu limit fx dan limit gx. Kemudian juga kita coba latihan dengan limit dalam bentuk akar. Nah, selamat mencoba.